Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat berjumpa kembali dengan saya Mas Nolele. Di video kali ini saya akan melanjutkan episode video-video yang sudah video-video yang kemarin. Nah, kemarin udah nyampe penebaran benih, sudah nyampe perawatan air kolam. Sekarang saya akan menyampaikan berdasarkan pengalaman saya dan pengetahuan saya, yaitu masalah penyakit lele. Karena di dalam budidaya lele itu ada beberapa penyakit dan penyebab terjadi penyakit itu sendiri yang disebabkan oleh apa itu akan saya bahas di video kali ini. Menurut pengalaman saya dan apa yang saya pelajari dulu di metode saya, penyakit lele itu ada 4 macam, boleh dikatakan bisa 3 macam gitu. Yang pertama kembung, yang kedua radang usus, yang ketiga radang kulit, dan radang insang. Itulah penyakit-penyakit lele yang perlu diperhatikan atau diwaspadai oleh pembudidaya. Karena dalam budidaya itu kita harus tahu penyakit-penyakit yang akan timbul apabila kita melakukan sesuatu hal yang kurang pas atau kurang perhatiannya, entah itu dari air kolamnya, entah itu dari pakannya. Untuk itu satu persatu akan saya bahas tentang penyakit itu dan apa penyebabnya. Yang pertama untuk radang usus. Penyakit radang usus ini disebabkan yang terutama itu dari pakan itu sendiri, yang keduanya amonia. Kenapa dari pakan? Karena pakan sebelum dikasih ke lele itu harus dibibis dulu. Maka dari itu kalau tidak dibibis akan menimbulkan 2 macam penyakitnya. Yang pertama kembung, yang keduanya radang usus, dan akan mengalami kematian. Dan untuk itu perlu teman-teman pemula sebelum dikasih pakan itu dikasih, karena ini penyebab pakan, jadi pakan itu sebelum dikasih ke lele harus dibibis dulu biar mekar di luar, biar tidak terjadi penyakit yang namanya radang usus dan kembung, karena penyebabnya dari pakan dan amonia itu sendiri. Yang keduanya yaitu radang insang. Radang insang ini sering terjadi, jadi di insangnya itu warna merah, hal seperti itu disebabkan karena kondisi air tidak sesuai, tidak sehat lagi. Makanya itu teman-teman harus benar-benar pelihara, benar-benar cek terus, perhatiin terus tentang air itu sendiri. Karena penyebab pertamanya itu dari air. Karena kalau airnya itu udah banyak amoniaknya, itu ya harus diganti, dan menimbulkan bau itu harus cepet-cepet diatasi, ditanggulangi dengan cara dikuras atau dikurang tambah airnya. Cuman yang perlu diperhatikan dalam pergantian air itu harus dengan air-air yang sudah difermentasi, jadi air yang sudah matang. Yang ketiga, yang seterusnya, yang tiganya boleh, yang seterusnya boleh,
yaitu penyakit radang kulit. Nah, radang kulit itu fisiknya seperti apa ya? Itu kulitnya terkelupas. Kulitnya itu terkelupas, warna putih terus ada merah, itu namanya radang kulit. Dan penyebab radang kulit itu apa? Penyebabnya sama, dari air juga. Makanya dalam budidaya lele itu yang pertama teman-teman perhatikan dan teman-teman kuasai teknik agar atau metode agar air itu tetap sehat, air itu tetap bagus, air itu tidak bau. Nah, itu teman-teman harus perhatikan di situ. Karena penyebab penyakit yang udah ketahuan yang dua, penyakit radang insang sama penyakit radang kulit, itu dikarenakan faktor utama itu dari air itu sendiri. Ya, untuk itu teman-teman benar-benar harus teliti setiap saat, dicek airnya seperti apa, perubahannya seperti apa, dan pakai metode apa. Karena di sini saya udah pakai metode dari Abah Nasruddin dengan pakai herbal. Itu pengalaman saya, karena di pengalaman yang lain mungkin menurut saya itu kurang efektif, dan paling efektif itu di metode Abah Nasruddin dengan herbal. Jadi pemeliharaan air itu benar-benar bisa kita kontrol karena herbal itu sendiri. Dan teman-teman yang penting semangat, teliti terus. Gejala apa yang muncul di lele, perhatiin penyebabnya apa. Jadi tadi udah saya jelasin penyebab penyakit yang timbul atau penyakit apa yang saya timbul tadi udah saya jelasin. Kalau penyakit radang usus, yang dinamakan radang usus itu terjadi karena pakan dan amonia. Jadi kalau amonianya di air itu udah banyak, ya perlu ada pergantian air dengan ditambah dan dikurangin. Itu apabila dengan semuanya sebenarnya metode itu sama, cuman yang membedakan itu pakai metode apa. Untuk radang insang sama radang insang sama radang kulit itu penyebab utamanya dari air. Makanya perlu diperhatikan air itu agar tetap sehat. Insya Allah dengan sehatnya air, semua penyakit di lele insya Allah terlupakan. Insya Allah nggak ada yang namanya penyakit gantung, baris atau apa itu, insya Allah nggak ada kalau kita benar-benar merhatiin kondisi air itu tetap sehat. Jadi jaga terus air tetap sehat. Jadi untuk teman-teman, itulah yang bisa saya sampaikan di video kali ini tentang penyakit dan penyebabnya. Itu menurut pengalaman saya dan pengetahuan saya hanya sesimpel itu. Dan mohon maaf kalau ada penyakit-penyakit yang dikatakan ini itu. Saya hanya adanya penyakit yang apa yang saya pelajari saya saja gitu, yang saya pelajari, dan itulah penyebabnya. Dan untuk itu saya mohon pamit. Kita berjumpa kembali dengan video yang selanjutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman selalu ngikutin terus video-video saya, perkembangan apa yang saya sampaikan, pengetahuan yang saya sampaikan. Untuk itu dukung saya terus. Jangan lupa subscribe, komen, like, share, agar saya terus bisa menyampaikan pengalaman dan pengetahuan tentang budidaya lele Sangkuriang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Salam Om Swastiastu. Terima kasih.